Sebenarnya, awal mula kurban itu kayak gimana sih? Kenapa tiba-tiba Allah nyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri? Seperti terdengar aneh nggak sih? Apakah itu Nabi Ibrahim gak curiga mimpinya itu benar-benar dari Allah atau setan? Sebenarnya, Allah itu nggak tiba-tiba nyuruh Nabi Ibrahim buat nyembelih anaknya. Allah hanya menagih janji Nabi Ibrahim buat menyembelih anaknya. Karena Nabi Ibrahim yang berucap atau bernazar duluan untuk menyembelih anaknya itu. Maksudnya gimana sih? Jadi tambah bingung gua. Jadi gini, dulu sebelum Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah berupa 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Dan dibagikan habis ke fakir miskin. Karena kedermawanannya itu dalam bersedekah, banyak orang yang mengaguminya. Bahkan, para malaikat pun terkagum-kagum atas kurbannya. Dipuji manusia, dikagumi oleh malaikat, akhirnya timbul sifat manusiawi beliau. Kalau bahasa kitanya kayak gini nih. Kurban sejumlah itu bagiku belum ada apa-apanya. Jangankan sapi, jangankan unta. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak sekalipun, diperintahkan untuk disembelih, maka pasti akan kusembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kata Nabi Ibrahim. Waktu itu, Nabi Ibrahim belum punya anak, belum merasakan bagaimana menjadi bapak. Jadi ngomongnya enak. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar. Ketika usia Ismail menginjak 7 tahun, ada juga yang bilang berpendapat 13 tahun. Tapi intinya, Nabi Ibrahim lagi sayang-sayangnya sama anak. Lagi senang-senangnya Nabi Ibrahim punya anak. Dalam tidurnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi adanya seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah janjimu, penuhilah nazarmu." Mimpi pertama didapatnya pada tanggal 8 Zulhijjah. Dan pada saat itu, Nabi Ibrahim belum menggubrisnya karena dianggapnya godaan setan. Kemudian, mimpi yang sama kembali hadir keesokan harinya pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan Nabi Ibrahim pun mulai memikirkan mimpi tersebut. Bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Dari sinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, artinya mengetahui. Untuk ketiga kalinya, mimpi tersebut hadir kembali, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Dan kali ini, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi tersebut merupakan peringatan dari Allah akan janji yang dulu dia pernah ucap. Maka, keesokan harinya, beliau bertekad untuk melaksanakan nazarnya atau janjinya itu. Karena itulah, hari itu disebut dengan hari menyembelih kurban, Yaumun Nahar. Untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, beliau menemui istrinya terlebih dahulu, Hajar, ibunya Ismail. Beliau berkata, "Dandanilah putramu dengan pakaian yang paling bagus, sebab ia akan kuajak untuk bertemu kepada Allah." Hajar pun segera mendandani Ismail dengan pakaian yang bagus, serta meminyaki dan menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim bersama putranya berangkat menuju ke suatu lembah di daerah Mina, dengan membawa tali dan sebilah pedang. Pada saat itu, iblis terkutuk sangat luar biasa sibuknya, dan belum pernah sesibuk itu mondar-mandir ke sana kemari. Setelah gagal membujuk Ibrahim, iblis pun datang menemui ibunya Hajar. "Mengapa kau hanya duduk tenang saja, padahal suamimu membawa anakmu untuk disembelih?" Goda iblis. Tapi Siti Hajar tak tergoda. Lagi-lagi iblis gagal untuk kedua kalinya. Namun, iblis tetap berusaha untuk menggagalkan upaya penyembelihan Ismail. Maka, syaitan pun menghampiri Ismail seraya membujuknya. "Hai Ismail,